itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Cabang-cabang filsafat. Louis O. Katzoff 1987-74-82 membagi cabang-cabang filsafat menjadi dua bagian besar, yaitu cabang filsafat yang memuat materi ajar tentang alat dan cabang filsafat yang memuat tentang isi atau bahan-bahan dan informasi. Cabang filsafat merupakan alat adalah logika, termasuk di dalamnya metodologi. Sedangkan cabang filsafat yang merupakan isi adalah: pertama, metafisika, epistemologi, biologi, kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, estetika, dan filsafat agama. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktis. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat yang menjadi ideologi pendorongnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Imam Barnadib bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Selanjutnya, Imam Barnadib mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, hubungan keharusan berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal, cita-cita yang lebih baik. Sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. 2. Dasar pendidikan filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Manfaat belajar filsafat pendidikan. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadi mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. 1. Menjadikan mahasiswa lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memandang persoalan pendidikan. Kedua, memperluas cakrawala pendidikan mahasiswa agar lebih arif dalam memahami problem pendidikan. Ketiga, memecahkan problem-problem dasar kependidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial. Ruang lingkup kajian filsafat pendidikan. Hal-hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan sangat luas cakupannya, yaitu 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem pendidikan. Keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atas isu moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah filsafat adalah kebenaran menyeluruhkan yang sering bertentangan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang bisa diamati oleh manusia saja. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara dari suatu bangsa.
Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan, masyarakat, dan lingkungan. Ilmu pendidikan yaitu menyelidiki, merenungi tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi, dan logika diaktis dibangun atas prinsip menerima dan membolehkan kontradiksi.